Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Linda Luciani. Mari kita belajar bersama pada hari ini. Semangat ya. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, kalian coba siapkan diri untuk belajar dengan memeriksa kebersihan dan kerapihan pakaian agar nanti belajarnya nyaman walaupun hanya belajar di rumah saja. Oh iya, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu menerapkan pesan ibu yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ketika di keramaian. Anak-anak, agar tetap terjaga rasa nasionalisme dalam diri kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kalian bisa bernyanyi lagu Garuda Pancasila sesuai dengan video yang telah disediakan. Link video ada di deskripsi box ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kita untuk menghargai dan juga melestarikan keragaman yang ada di Indonesia. Pada pembelajaran hari ini, bertujuan agar nanti kalian dapat mempelajari keragaman bahasa daerah di Indonesia, yang pertama. Yang kedua yaitu mencari ide pokok dan informasi dari teks bacaan non-fiksi. Dan yang ketiga yaitu merinci kegiatan mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dulu nih, pada pembelajaran kemarin kalian sudah mempelajari apa saja ya? Nah, pembelajaran hari ini masih akan berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Coba Ibu ingin bertanya lagi, apakah kalian pernah mendengar seseorang menggunakan bahasa daerahnya? Lalu, apakah bahasa daerah yang digunakan seseorang tersebut sama dengan bahasa daerahmu? Mengapa ya di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah? Dan bagaimana jika bahasa daerah tersebut tidak ada di Indonesia? Coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan tuliskan jawabannya di buku catatan untuk sementara. Nanti kita akan pelajari bersama-sama jawaban yang tepat. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu mempunyai video tentang senam anak 1, 2, 3 menyenangkan, agar kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar hari ini. Nah, link video ada di deskripsi box. Nanti kalian buka videonya dan juga lakukan senamnya. Siap? Baik anak-anak, sudah lebih bersemangat ya. Nah, tadi Ibu sudah mengirimkan bahan ajar dan juga LKPD. Untuk bahan ajarnya, coba kalian baca dan juga kalian pahami. Dan untuk LKPD-nya, kalian pahami petunjuk kegiatan yang ada di dalamnya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, langsung tanyakan kepada ibu ya. Anak-anak hebat, ketika kalian mengamati video pembelajaran ini, coba kalian buat 3 pertanyaan yang berkaitan dengan video ini. Nanti kalian tuliskan juga jawabannya yang berdasarkan LKPD. Nah, sekarang kalian amati gambar peta Indonesia yang ada di layar HP kalian. Nah, dalam peta Indonesia ini terdapat beberapa provinsi atau pulau-pulau besar. Coba dari gambar peta Indonesia ini, di provinsi manakah kamu tinggal? Ya, betul sekali, di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Tasikmalaya.
Nah, sekarang kalian amati lagi gambar tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia. Pada gambar ini terlihat ada 4 orang yang memakai pakaian yang berbeda dan juga berbicara dalam bahasa yang berbeda. Apakah kamu tahu bahasa apa saja yang terdapat pada gambar ini? Apakah setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing? Nah, dalam berkomunikasi, bahasa apa saja yang biasa digunakan penduduk di provinsimu? Tadi kita sudah mempelajari sedikit tentang bahasa. Lalu, apa sih pengertian dari bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi yang menjadi ciri pembeda paling menonjol karena dengan bahasa, setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Nah, sedangkan untuk pengertian bahasa daerah sendiri merupakan bahasa yang dituturkan di suatu wilayah tertentu dalam sebuah negara kebangsaan, baik di suatu daerah kecil, negara federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas lagi. Sekarang kalian cari macam-macam bahasa daerah yang terdapat di daerah tempat tinggalnya dan dapat bertanya juga kepada orang tua. Setelah itu, kalian tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalnya beserta padanan kata dalam bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa lihat petunjuknya dalam LKPD. Anak-anak ibu yang hebat, sekarang kalian baca teks bacaan non-fiksi tentang bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Tadi kalian sudah membaca teks bacaan non-fiksi. Lalu apa pengertian teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karya informatif yang biasanya berupa cerita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga mengapa tadi dikatakan teks bacaan non-fiksi? Karena memberikan informasi tentang bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dan bacaan tersebut sudah diketahui kebenarannya. Adapun ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang formal, yang kedua, bersifat informatif atau memberikan informasi, yang ketiga, dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang benar adanya. Yang keempat, temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Pada sebuah teks terdapat ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama merupakan sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Ide pokok ini berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelasnya berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang keberadaan ide pokoknya berada di awal. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang memiliki setidaknya 2 ide pokok yang berada di awal dan juga di akhir. Kalian amati lagi teks bacaan non-fiksi bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Lalu amati juga ide pokok dari setiap paragrafnya. Sebagai contoh, pada paragraf pertama merupakan paragraf deduktif karena
Ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf, yaitu posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Anak-anak ibu yang hebat, selanjutnya coba kalian buat laporan tertulis tentang informasi baru yang didapatkan dari teks bacaan non-fiksi bahasa daerah di Indonesia terancam punah dengan menggunakan bahasa sendiri dan sesuai dengan LKPD yang telah ada. Nah, kalian baca teks bacaan tentang macam-macam bahasa daerah di Indonesia. Setelah itu, kalian pilih salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Nanti perumpamaannya, kalian akan menjadi warga dari provinsi yang dipilih tadi. Sebagai warga yang baik, tentunya kalian harus mempelajari atau mengetahui bahasa daerah dari provinsi tersebut. Kalian cari contoh kata dalam bahasa daerah dari setiap masing-masing provinsi yang sudah dipilih tadi. Anak-anak hebat harus tetap semangat ya. Setelah kalian mencari dan mempelajari contoh kata dalam bahasa daerah dari setiap masing-masing provinsi tadi, coba kalian amati persamaan dan juga perbedaan bahasa daerah dari provinsi tadi dengan bahasa daerah yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Anak-anak ibu yang hebat, amatilah gambar daftar bahasa daerah di Indonesia yang sudah punah dan juga hampir punah. Anak-anak ibu yang hebat, apa saja ya kira-kira yang dapat dilakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Ya, betul sekali. Salah satu caranya dengan menjaga atau melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan pada masing-masing suku, agama, ataupun bahasa pada masyarakat Indonesia, tetapi hal tersebut bukan menjadi penghambat untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Karena bangsa Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan bahasa daerah pada saat di rumah. Yang kedua, memahami dan mempelajari bahasa daerah masing-masing dengan baik, terutama pada saat pelajaran muatan lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan acara-acara yang dapat melestarikan bahasa daerah, seperti karya tulis, drama, puisi, dan yang lainnya. Yang keempat, membaca atau membuat bacaan seperti majalah dengan bahasa daerah setempat. Kalian cari kegiatan lainnya untuk mencegah punahnya bahasa daerah di Indonesia. Anak-anak hebat itu tadi merupakan materi yang harus kalian pahami dan juga kalian pelajari pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran akan dilanjutkan di WhatsApp group yang biasanya kita gunakan. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.